Info lowongan kerja terbaru Oktober 2020 Part 4. Halo sahabat Jobseeker, berjumpa lagi di channel Arianaris, satu-satunya channel yang membahas mengenai informasi terupdate mengenai persiapan memasuki dunia kerja, edukasi, dan juga motivasi. Di edisi kali ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi terbaru seputar info lowongan kerja di bulan Oktober 2020 yang datang dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya ada baiknya tekan dulu tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kemudian like juga videonya, dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terbaru lainnya. Beberapa informasi yang telah saya susun mengenai info lowongan kerja di bulan Oktober 2020 Part 4 ini berasal dari sumber informasi lowongan kerja terpercaya, yakni Bursa Lowongan Kerja Depnaker. Perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja kali ini yang akan saya bahas diantaranya: 1. PT Amerta Indah Otsuka, yang kedua PT Meratus Line, yang ketiga PT Citibank Indonesia, yang keempat PT Angkasa Pura Retail, yang kelima PT Sriwahana Aditya Karta Tbk, yang keenam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan yang terakhir PT Mayora Indah Tbk. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu mengenai posisi kerja yang dibuka, prosedur melamar kerja, syarat kualifikasi, serta expire date dari info lowongan kerja tersebut. Lowongan pertama yakni datang dari PT Amerta Indah Otsuka. Untuk posisi yang dibutuhkan, yang pertama yakni Sales Modern Trade untuk penempatan Surabaya atau Bandung dengan persyaratan kandidat berusia maksimum 28 tahun, pendidikan minimum diploma atau D3 dari jurusan apapun. Kemudian yang ketiga berpengalaman sebagai merchandiser atau Sales Modern Trades selama minimal 1 tahun, memiliki pengetahuan tentang penjualan di modern market, kemudian bersedia bekerja di lapangan, mampu mengendarai sepeda motor, serta memiliki SIM C, dan yang terakhir bersedia untuk ditempatkan di cabang Surabaya dan juga Bandung. Untuk posisi yang kedua yakni sebagai Sales in Traditional Market atau General Trade. Persyaratannya itu adalah satu kandidat berusia 19 sampai dengan 30 tahun, pendidikan minimum SMA atau SMK dari jurusan apapun. Ketiga, menyukai dunia sales, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja di lapangan serta memiliki SIM A atau SIM B, dan mampu mengendarai kendaraan bermotor. Yang terakhir bersedia ditempatkan di cabang-cabang PT Otsuka Distribution Indonesia. Alamat kantor pusat perusahaan PT Amerta Indah Otsuka ini berada di Jalan Wisma Pondok Indah 1, lantai 7, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kafling 5, TA Jakarta 12310. Nomor telepon di 0217697475. Adapun cara mendaftar, berkas ataupun lamaran kerja itu dikirim melalui prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu dikirim melalui online ke alamat https://www.io.co.id /karir. Pendaftaran paling lambat pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Lowongan kerja berikutnya datang dari PT Meratus Line. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai Meratus Professional Development IT Program. Persyaratannya yakni usia 23 hingga 27 tahun, gelar sarjana atau magister, jurusan teknologi informasi, ilmu komputer atau sistem informasi. Menguasai bahasa Inggris dengan mengirimkan skor level TOEIC atau TOEFL, kemudian lebih disukai jika mampu menguasai bahasa Mandarin. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang IT. Kemudian yang terakhir, menguasai bahasa pemrograman seperti C++, Java, HTML, PHP, Python, SQL, dan bahasa pemrograman lainnya.
Alamat kantor pusat PT Meratus Line berada di Jalan Alun-Alun Priuk nomor 27 Surabaya 60177 dengan nomor telepon 031 293 1000 atau di 329 2288 atau di 329 4488. Adapun cara mendaftar, yakni silakan untuk melengkapi dan menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip, serta pelengkap lainnya seperti foto terbaru guna mendaftar dan mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai baru dengan cara dikirim secara online ke alamat https://www.jobstreet.co.id. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Lowongan kerja berikutnya datang dari Citibank Indonesia. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai program Summer Analyst Citi Indonesia periode 2021. Persyaratannya adalah mahasiswa semester akhir, baik itu sarjana maupun pasca sarjana, semua jurusan, memiliki nilai akademis yang baik, IPK minimum 3,3, berminat untuk mengembangkan karir di bidang jasa keuangan, memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki keahlian komunikasi dan presentasi yang baik. Alamat kantor pusat Citibank Indonesia berada di Citibank Tower SCBD, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190, Indonesia. Adapun cara mendaftar dikirim melalui online ke alamat citi.avetur.net. Pendaftaran paling lambat pada hari Senin tanggal 9 November 2020. Selanjutnya yakni lowongan kerja dari PT Angkasa Pura Retail. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai Finance and Accounting untuk magang. Persyaratannya itu adalah pendidikan minimal D3 atau S1 akuntansi, kemudian dapat mengoperasikan Microsoft Office, memahami dasar-dasar akuntansi, memahami perhitungan dasar pajak, dapat membuat jurnal keuangan, memiliki analisa berpikir yang baik, dapat bekerja secara tim maupun individu, serta penempatan untuk wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun alamat kantor pusat perusahaan dari PT Angkasa Pura Retail yakni berada di Jalan Merpati 2 nomor C50 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta 10610. Adapun cara mendaftar, hendaknya secepatnya untuk melengkapi dan menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip, serta berkas lainnya seperti foto terbaru guna mendaftar dan mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai baru di perusahaan tersebut dengan cara dikirim secara online ke alamat www.jobstreet.co.id. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 23 Oktober 2020. Berikutnya, lowongan kerja dari PT Sri Wahana Aditya Karta Tbk. Posisi yang dibutuhkan yakni sebagai staf WWTP atau instalasi pengolahan limbah. Adapun deskripsi pekerjaan diantaranya yakni mengendalikan kondisi air limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan, melakukan pengecekan kualitas air limbah, mengoperasikan dan memastikan sistem WTP atau WWTP berjalan dengan baik, menjaga sistem WTP atau WWTP bisa berjalan dengan baik, serta menganalisa air WTP atau WWTP. Persyaratannya yakni pendidikan D3 atau S1 jurusan Teknik Lingkungan atau Teknik Kimia, IPK minimal 3,00. Khusus untuk laki-laki, kemudian memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Aktif secara fisik, mampu bekerja secara cepat dan tanggap, mampu berkomunikasi dengan baik, memahami penanganan lingkungan industri, mengetahui cara sampling air dan udara, mengetahui pengelolaan air limbah, mengetahui handling limbah B3, memahami perundang-undang dari regulasi lingkungan K3. Alamat kantor pusat PT Sri Wahana Aditya Karta Tbk berada di Jalan Solo, Jogja, kilometer 16, Bendosari, Sawit, Boyolali. Nomor telepon di 0271 768 7170 atau di 768 7180 atau di 0271 768 7178. Adapun cara mendaftar,
Hendaknya secepatnya untuk melengkapi dan menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip, serta berkas pelengkap lainnya seperti foto terbaru guna mendaftar dan mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai dengan cara dikirim secara online ke cdc.uns.ac.id. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020. Lowongan kerja berikutnya datang dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Posisi kerja yang dibutuhkan adalah staf unit dukungan aplikasi dengan mencantumkan subjek staf DAP. Gambaran pekerjaan yakni diantaranya mengelola aplikasi yang ada di bawah unit dukungan aplikasi, kemudian mengelola infrastruktur yang digunakan oleh sistem KSEI, kemudian membantu mengelola proses backup dan recovery sistem KSEI, membantu proses administrasi yang mendukung layanan di bawah unit dukungan aplikasi. Persyaratannya itu adalah minimal S1 Teknik Informasi atau sederajat, memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang operasional atau pengembangan IT, memiliki pemahaman sistem operasi, perangkat server, virtualisasi server, dan bahasa pemrograman. Kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat atau rekod TOEFL 450, tes maksimal 2 tahun terakhir. Alamat kantor pusat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253 Jakarta 12190 Indonesia dengan nomor telepon di 0215152855. Adapun cara mendaftar, hendaknya secepatnya untuk melengkapi dan menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, dan transkrip nilai serta berkas pelengkap lainnya seperti foto terbaru guna mendaftar dan mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai baru dengan cara melalui email ke alamat hesti@ksei.co.id, kemudian di-cc-kan juga ke isti@ksei.co.id. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 30 Oktober 2020. Lowongan kerja berikutnya datang dari PT Mayora Indah Tbk. Posisi kerja yang dibutuhkan adalah sebagai Mayora Development Program. Mayora Development Program merupakan sebuah program akselerasi karir untuk membentuk calon-calon pemimpin Mayora di masa depan. Dikemas dalam beberapa program berdasarkan divisi penempatannya. MDP menawarkan Anda, khususnya para lulusan baru, untuk memperkaya kompetensi sekaligus terjun langsung ke dalam dunia kerja yang Anda minati. Dalam program ini peserta akan dibimbing oleh mentor-mentor handal dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selain pembekalan dalam kelas atau in-class training, Anda juga akan mendapatkan peluang untuk belajar langsung dari pengalaman, terjun ke lapangan, atau on-job training. Selanjutnya, peserta yang lolos dari masa percobaan akan langsung diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan penempatan yang paling sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tahun 2020, Mayora Development Program direncanakan akan dibuka sebanyak 3 batch, yaitu pada bulan November 2020. Adapun persyaratan yakni pria atau wanita usia maksimal 24 tahun, pendidikan minimal S1 atau D4 dari jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Mekatronika, Teknik Industri, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik elektro, akuntansi, atau manajemen keuangan. IPK minimal 3,00, mampu berbahasa Inggris aktif, atau mampu berbahasa Mandarin merupakan nilai tambah. Memiliki SIM A dan C terbuka bagi lulusan baru. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama yang baik, bersedia menjalani ikatan dinas selama 3 tahun, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun cara mendaftar, hendaknya secepatnya untuk melengkapi dan menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip, dan pelengkap berkas lainnya seperti foto terbaru, guna mendaftar dan mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai baru di perusahaan yang dimaksud dengan cara dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yakni secara online ke alamat cdc.ansri atau unsri.ac.id. Saya ulangi, di http://cdc.unsri.ac.id.
Pendaftaran paling lambat pada hari Selasa 1 Desember 2020. Demikian informasi lowongan kerja ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat job seeker. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya, dan like videonya juga. Saya Aren Haris, sampai berjumpa di informasi lowongan kerja lainnya.